Oke teman-teman, dikatakan apa? Simulasi Monte Carlo itu dikenal dengan istilah sampling simulation, ya, simulasi sampling atau sampel ya, atau Monte Carlo sampling teknik. Katakan makanya dikatakan bahwa itu adalah lebih tepat disebut dengan simulasi Monte Carlo. Istilah Monte Carlo pertama kali digunakan selama masa pengembangan bom atom yang merupakan nama kode dari simulasi nuclear fission. Simulasi ini sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan input dan resiko. Dikatakan di sini ada inputnya seperti apa, resikonya seperti apa, gitu ya. Pada saat kita tahu inputnya bagaimana, dengan menggunakan simulasi Monte Carlo, resiko itu bisa diminimalkan. Simulasi ini menggunakan data sampling yang telah ada. Perhatikan di sini ada penegasan bahwa sampling yang telah ada itu harus merujuk pada sebuah data history atau historical data, teman-teman. Historical data ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang terjadi dan itu adalah fakta, ya, dan telah diketahui distribusi datanya seperti apa. Ya, sekali lagi, bukan sesuatu yang dibuat secara tanpa dasar, tetapi adalah sesuatu yang berhubungan data historinya, ya, dan itu sudah harus valid. Kita lihat batasan dari sebuah namanya simulasi Monte Carlo. Dikatakan apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan, ya, atau dihitung jawabannya secara matematik, sebenarnya. Jadi ada suatu persoalan misalnya nih, sudah dihitung secara matematis, oke, sudah dapat nilainya, ya, dengan tuntas. Maka hendaknya jangan lagi pakai menggunakan simulasi ini, gitu ya. Simulasi ini kan hanya memprediksi bagaimana periode kedepannya, ya, secara periodik, ya, apakah 10 bulan, 1 tahun, 20 tahun, seperti itu. Kalau seperti itu kita cocok gunakan yang namanya Monte Carlo. Yang kedua, apabila sebagian persoalan dapat diselesaikan secara analitis, ya, kalau dapat dilakukan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan secara terpisah, gitu ya. Jadi terpisah di mana? Di split antara analitik dengan simulasi. Saya ulang lagi sedikit ya teman-teman ya. Simulasi itu kan dibuat sesuatu yang dibuat dengan harapan bahwa itu akan menjadi model, akan menjadi sesuatu yang akan terjadi dengan simpangannya mungkin atau dengan deviasi errornya mungkin lebih kecil. Simulasi lagi, saya ingatkan lagi kembali materi kita pada awal, adalah simulasi dibuat supaya apa? Meminimalkan cost yang berlebihan, ya, seperti itu. Yang ketiga, apabila mungkin dapat digunakan simulasi perbandingan. Kadangkala simulasi ini dibutuhkan apabila dua sistem dengan perbedaan-perbedaan parameter, distribusi dan cara pelaksanaannya. Nanti kita lihat bagaimana batasan simulasi Monte Carlo ini pada sebuah kasus, ya. Contoh gini teman-teman, ada kasus sebuah toko sepatu, ya, ada toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu perharinya menurut pola distribusi sebagai berikut. Hati-hati teman-teman, saya katakan lagi, data yang menjadi acuannya itu harus merupakan data akurat dan data histori, ya, data yang sudah pernah terjadi dan itu adalah valid. Ini ada 6 hari, penjualan 6 hari, hari 1, hari kedua, 3, 4, 5, 6, gitu ya. Dimana di dalam hari pertama, contohnya nih baris pertama, penjualan hari pertama itu ada terjadi 4 pasang sepatu, ya. 4 hari, dalam hari pertama permintaan perharinya adalah 4 pasang. Di mana di dalam 4 pasang ini frekuensi permintaannya sebanyak 5 kali, ya, gitu ya. Jadi katakan pola distribusinya udah ketahui nih, permintaannya 4, frekuensinya berapa kali? 5 kali, gitu ya, dalam 1 hari. Begitu dengan hari kedua. Pada hari kedua permintaannya ada 5 pasang dengan frekuensi permintaannya berapa? 10 kali, gitu ya. Ini
sampai dengan hari yang ke-6. Yang ke-6 saya tutup dengan hari ke-6 saja. Hari ke-6 permintaan pasangnya 9 pasang, teman-teman. Lalu frekuensi permintaannya adalah 15. Lalu kalau kita lihat frekuensi permintaan totalnya adalah 100. Gitu ya. Ini data historinya. Data dari data masa lalu sudah dapat diperkirakan dengan baik, ini datanya ya. Lalu dari data masa lalu sudah dapatkan perkiraan dengan baik, kemudian pengusaha, ini masalah gini teman. Kemudian pengusaha toko ini hendak memperkirakan, sekali lagi, kemudian pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari bukan 10 hari ya, 10 bulan berikutnya, gitu ya. 10 hari pada bulan berikutnya, teman-teman, ini artinya. Sekali lagi saya ulang. Si pengusaha toko ini hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari pada bulan berikutnya. Ini saya kurang ketik padanya ya. Jadi pengen si toko ini gimana sih maksudnya supaya dia harus mengetahui permintaan 10 hari pada bulan berikutnya. Ada yang tahu kira-kira gimana? Kenapa dia harus bisa memperkirakan ya? Ada yang bisa tahu kira-kira, teman-teman? Tadi saya singgung sedikit di awal bahwa gimana sih Monte Carlo ini? Wahyu tahu? Pengusaha toko harus tahu, teman-teman, bagaimana prediksinya ya permintaan 10 hari ke depan pada bulan berikutnya. Supaya apa? Supaya tidak kekurangan produk dong, gitu ya. Saya bisa prediksi nanti kira-kira 100 unit kah, 100 pasang kah, atau 150 pasang, supaya tidak terlalu berlebihan dan tidak kurang gitu. Kalau berlebihan kan sayang juga. Jadi biaya atau modal akan mengendap. Sesuatu modalnya mengendap, tidak terjual kan sayang. Padahal dalam sebuah produksi modal itu kan harus dipakai efektif ya supaya berputarnya cepat gitu. Nah kalau kurang bagaimana produksinya? Wah nanti konsumen kecewa. Kita nggak dapat banyak permintaan tapi kita memenuhinya hanya sebagian gitu ya. Nanti akhirnya konsumen kecewa. Daripada kecewa kan mending kecewa ya teman-teman ya, seperti itu. Oke kita lanjut lagi, itu masalahnya ya. Jadi dia ingin tahu nih permintaan 10 hari ke depan bulan berikutnya tuh berapa gitu. Nah dari contoh kasus tadi permasalahannya ini, dari data masalah sudah dapat diperkirakan dengan baik ya. Ini saya kopas lagi dari slide berikutnya. Kemudian perusahaan hendak memperkirakan pola permintaan untuk 10 hari bulan berikutnya, sehingga toko dapat mempersiapkan, saya katakan tadi, mempersiapkan produksinya. Berapa kira-kira permintaan yang muncul ya. Oke teman-teman, ini bukan sulap ya, bukan asal duga saja, tapi merupakan proses analisis daripada data history. Kita lihat. Gini teman-teman ya. Langkah pertama adalah terlebih dahulu buat empirical data distribusinya. Apa itu? Yaitu fungsi distribusi fungsi distribusi densitas. Apa? Nanti kita lihat. Lalu yang kedua, buatkan apa? Distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distributif kumulatif atau yang disebut juga ada orang yang sebutnya DFK gitu ya. DFK. Maka dari si tabel yang awal, kita buka dulu ya tabel awalnya ya. Yang ini. Ini ya, tadi asal cuma ada 3 kolom. Harinya, lalu permintaan per hari dalam unit pasang, lalu frekuensi permintaannya. Maka untuk penyelesaiannya dibuat dengan ditambahkan teman-teman 1, 2, 3, 4. Ada satu kolom baru yang namanya DFK ini. DFK ya. Nah, kalau kalian juga lihat tadi bahwa kok si permintaan per harinya oke, ini masih tetap ya, kolom ini masih tetap.
harinya, lalu permintaan per harinya tetap masih kolomnya sama, lalu muncul ya 4 kolom, tapi sekarang yang munculnya tadi adalah sekarang istilahnya adalah distribusi densitas. Dikatakan buat sebuah fungsi distribusi densitas lalu dibuat DFK-nya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu sekali lagi, kita balik lagi ya supaya jangan pusing si tabel sebelumnya. Ini teman-teman. Perhatikan di sini. Asalnya frekuensi permintaan ini dirubah menjadi frekuensi densitas. Perhatikan di sini 5, 10 ya, 15, 30, 25, 15, totalnya adalah 100. Ini kita rubah frekuensi permintaan ini menjadi namanya frekuensi densitas. Caranya bagaimana? Dengan membagi ini ya. Yang berubah di sini ya teman-teman ya. Tadi di sini frekuensi dirubah menjadi distribusi densitas. Dapatnya dari mana? 0,05 gitu. Tadi ini kan frekuensinya 5 ya teman-teman ya, 5 gitu kan. Lalu ini adalah 10 dan seterusnya. Tadi ini jumlahnya 100 ya. Di data historinya teman-teman. Distribusi densitas ini adalah kalian bagi si frekuensi itu, frekuensi tadi adalah 5 ya, frekuensinya 5. Kita bagi dengan yang 100 ini, dengan jumlahnya. Sekali lagi, si frekuensi, kolom frekuensi dirubah menjadi distribusi densitas dengan cara bagaimana adalah mendapatkan nilai distribusi densitasnya, membagi frekuensi dengan jumlahnya. 5 dibagi dengan 100 ya. Maka hasilnya adalah 0,05. Sekarang yang 10 frekuensinya kita bagi dengan jumlahnya 100, maka kita dapatkan adalah 0,1. Seterusnya sama, 15 menjadi 0,15, 3 menjadi 0,3 ya, 30 ini ya, jadi dibagi 100 0,3. Ini 0,25, ini 0,15. Yang 100 teman-teman, jumlah 100 tetap dibagi dengan 100. Semua dibagi dengan 100. Maka yang asalnya jumlahnya 100 menjadi 1. Oke ya. Sampai sini ya teman-teman. Masih bisa dipahami? Masih Kak. Ya, terima kasih. Lalu kita lihat DFK-nya dapatnya dari mana teman-teman? Ini DFK-nya. DFK yang awal yang ini ambil dari sini, dari hari pertama, dari distribusi densitas yang pertama. Oke ya. 0,05 pindahkan saja menjadi nilai DFK-nya, distribusi kumulatifnya. Lalu untuk yang kedua berbeda teman-teman, hati-hati, bukan ngambil dari yang kedua, tetapi adalah menambahkan ya. Dikatakan di sini yang kedua dan seterusnya menambahkan DFK dari yang pertama 0,05 ini ya, DFK yang pertama ditambahkan dengan mana? Ditambahkan dengan distribusi densitasnya 0,1. Nah ini ya, 0,1 yang mana? Dari yang ini teman-teman ya. Sekali lagi saya bilang bahwa untuk yang pertama, DFK yang pertama ini langsung pindahkan saja dari distribusi densitas. Lalu yang kedua, DFK yang kedua kita dapat nilainya dari DFK yang pertama ya. Ini DFK yang pertama. DFK yang ke-1 ditambah dengan apa? Ditambahkan dengan DD yang kedua, distribusi densitas yang kedua. Maka kita dapatkan adalah 0,15. 0,05 ditambah 0,1 gitu ya. Maka kita dapatkan 0,15. DFK yang ketiga bagaimana? Berarti DFK yang ketiga adalah DFK yang kedua
ya, DFK yang kedua ditambah dengan DD yang ketiga. Begitu seterusnya. Sekarang yang ketiga ini gimana nih? Yang ketiga 0,3 dapat dari mana? Berarti adalah DFK yang kedua. DFK yang kedua ini 0,15 nih ya. 0,15 ditambah dengan 0,15. 0,15 yang ini kelihatannya angkanya sama, tetapi yang satu adalah DFK. Ini DFK, ini adalah DD, distribusi densitasnya. 0,15 tambah 0,15 dapat 0,30, atau saya buat 0,3 saja gitu ya. Lalu yang keempat, DFK yang keempat sama. DFK yang ketiga ditambah dengan DFK yang keempat. Maka kita dapatkan adalah 0,3 tambah 0,3 tambahkan ke sini, hasilnya adalah ini gitu ya. Lalu yang berikutnya gimana? Tambahkan lagi 0,6 yang sini, tambahkan lagi, itu menjadi hasil yang ke DFK yang kelima. Kita lihat teman-teman, distribusi itu harus tetap nilainya 1, dia tidak bisa lebih. Maka pada kita DFK yang terakhir, maka kita jumlahkan 0,85 ya, ditambahkan dengan mana? Dengan 0,15. Hasilnya adalah 1. Sebuah peluang distribusi maksimalnya adalah 1 teman-teman, karena peluang itu adalah 0 dengan sampai dengan 1. Sampai sini teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup aman? Ya. Aman Pak. Aman Pak. Jangan sampai nggak aman, kita lanjut terus ya teman-teman ya. Oke ya, berarti kita sudah mempunyai tabelnya 4 kolom. Ada muncul satu istilah baru, distribusi densitas dan DFK ya. Kita lanjut lagi, slide berikutnya. Sekarang langkah yang ketiga dikatakan gini, setiap permintaan tersebut diberi angka penunjuk batasan teman-teman, penunjuk batasan ya, atau ada yang bilang juga istilahnya tag atau label number ya, disusun berdasarkan DFK distribusi permintaan. Pada yang tahap ketiga, kita mempunyai satu tambahan kolom baru yang disebut dengan batasan atau tag gitu ya. Batasan ini tadi sudah kita buat distribusi densitasnya, DFK-nya sudah. Maka kita tambahkan satu kolom, kita tambahkan yang namanya batasan atau tag atau label number. Ini dapatnya dari mana teman-teman? Kita lihat ya, 0 sampai 5. Ada juga teman-teman yang membuat ini dalam bentuk desimal, nggak jadi masalah gitu ya. Tapi saya akan buat dalam bentuk bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Boleh Pak, bagaimana kalau saya pakai bilangan desimal? Silakan saja. Kalau bilangan bulat boleh gitu ya. Perhatikan sini teman-teman. Bentar. Ini kita lihat batasan itu kita mulai dari 0 ini ya, dari 0 ini sampai berapa katanya gitu ya, sampai dengan 5, dengan 5-nya dapat dari mana? Ini nggak bisa kita tebak-tebak teman-teman ya, nggak bisa kita buat misalnya 05 terus 510 1015 atau 1020, nggak bisa. Ini batasan ini dilihat dari DFK-nya gitu ya. Batasan ini kita buat berdasarkan DFK-nya. Contohnya gini, dimulai dari 0 batasannya, lalu range-nya atau intervalnya mulai 0 dari sampai mana nih? Kita lihat DFK-nya berapa. Untuk hari pertama DFK-nya yang pertama 0,05 teman-teman ya.
Kenapa saya ingin membuat supaya saya gampang aja gitu ya, gampang. Oh ya, nanti pada saat jumlahnya eh, bulat saya nggak bingung lagi gitu, 0, sekian 0,25, saya langsung pemulatan saja, jadi menggunakan bilangan bulat. Nolnya kita sepakati dulu bahwa nol ini adalah sesuatu yang diawali dengan nol, batasannya ya. 5 dapat dari mana? Dari sini yang saya kotakin ini 0,05. Ini kenapa jadi 5? Saya dikalikan dengan 100 teman-teman ya. 0,05 dikali 100 maka saya dapat adalah 5. Untuk interval atau batasan yang kedua yang ini kita lihat lagi, habis 5 jangan pakai angka 5 lagi teman-teman, ambil satu angka di atasnya, jadi 6 ya. Jadi 6, lalu nilai maksimal pada batasan yang kedua berapa? 15 ini muncul dari mana gitu? Ambil dari DFK yang kedua, 0,15 dikali 100. Maka kita dapatkan adalah batasan yang kedua adalah 6 sampai 15. Oke, batasan yang ketiga itu dari 15 kita tambahkan 1 jadi 16 untuk batasan ketiga. Startnya dari 16 ya. Habis 16 gitu sampai mana nih maksimalnya batasannya? Lihat lagi, ambil dari DFK yang ketiga. Di situ 0,3 saya kali 100 maka dapat 30. Maka batasan yang ketiga adalah 16 sampai 30 ya. Batasan yang keempat gimana? Dari 30 tambahkan 1. Start awalnya dari 31. Lalu 60 ini dari mana? Dari DFK yang keempat. 0,6 kali 100 dapat 60. Ya, sekali lagi batasan tidak boleh di sesuka kita teman-teman, tidak boleh ya. Tapi mengambil batasan maksimalnya dari DFK nih yang ini. Lalu kita dapat lagi batasan yang kelima. Sudah dapat batasan keempat 60 maksimalnya, tambahkan 1 jadi 61. Batasan yang kelima diawali mulai 61 sampai mana? Sampai 0,85 DFK-nya kali 100, 85 teman-teman. Lalu hari ke-6 batasannya mana? 1 gitu ya. Sorry, kalau dari 85 ini, sorry saya pengen bersihin dulu. Enggak jadi. Dari 85 tambah 1 jadi 86. Start awalnya 1 kali 100, 100. Maka tetap pada posisi batasan itu adalah 0 sampai 100 teman-teman. Oke, sampai sini. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan tidak? Berarti Pak, untuk yang batasan itu pembulatan dari DFK-nya aja kan ya Pak? Betul, gitu ya. Sekali lagi teman-teman, si DFK itu kan misalnya tadi 0,05 kan berarti nilainya kan pecahan 100 ya. Betul kan ya? Pembagian 100. Pak, bagaimana kalau saya dapat 0,5 gitu? Atau misalnya lebih kecil lagi, misalnya 0,0005 gitu. Ya terserah kamu, apakah itu dari nanti pembagiannya pembagian 100 tapi nanti hasilnya misalnya 0,005 dikali 100 kan belum sampai 5 gitu ya, masih 0,5. Terserah kalian, apakah cukup, saya katakan tadi tidak perlu harus bilangan bulat teman-teman, bilangan desimal pun boleh gitu ya. Nah ini jadi tinggal mengalihkan saja antara DFK itu dengan 100. Ini hanya untuk mengakali teman-teman supaya saya ingin menjadi bilangan bulat saja gitu ya. Kalau kalian pengen buat bilangan desimal, batasannya is okay, nggak jadi masalah gitu ya. Kalau kalian nanti baca-baca beberapa literasi, dia menggunakan batasannya pakai bilangan desimal 0,05, ya nggak jadi masalah. Yang penting ada batasannya, dan batasannya harus jelas. Ngambilnya dari mana? Harus dari DFK. Gitu ya kalian ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama.
Oke, kita lanjut lagi. Setelah ini apa nih katanya gini. Kita sudah punya 5 kolom, nomor atau harinya, permintaan per hari tetap tidak berubah. Distribusi densitasnya sudah ada. DFK-nya adalah sudah ada. Batasannya sudah ada. Sekarang apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang keempat, lakukan penarikan random number. Ya. Kita sudah pernah belajar teman-teman ya. Random number, pembangkit bilangan acak gitu kan ya. Lakukan penarikan random number angka acak dengan salah satu bentuk RNG ya. Kalau lupa lihat, tapi abaikan saja bentuk RNG ini. Tapi yang jelas kita hanya ingin mencari prediksi itu berdasarkan random number ya, random number. Misalnya teman-teman, ini saya sudah kasih contoh, diperoleh 10 random number gitu ya, 10 random number sebagai berikut. Perhatikan random number yang kita gunakan, ini ada 1, ada 10 ya. Di sini ada 5, di sini ada 5 gitu ya. Kalau jumlahnya adalah 10 ya, teman-teman ya. Pak, bagaimana kalau misalnya tadi batasannya saya pakai bilangan desimal gitu. Gitu ya, batasnya sampai bilangan desimal. Boleh nggak saya menggunakan bilangan kalau desimal? Kalau kalian pakai bilangan desimal batasannya teman-teman, maka bilangan acaknya harus pakai desimal juga supaya match ya. Tapi kalau bilangannya bulat, maka sebaiknya saran saya menggunakan random numbernya adalah bilangan yang bulat juga. Oke ya. Ini 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, 90 adalah bilangan yang saya munculkan sendiri teman-teman dengan bilangan acaknya ya. Tapi yang jelas dia tidak boleh lebih daripada 100 gitu ya, antara 1 sampai dengan 100. Kenapa teman-teman kita, kalau kalian simak tadi di slide berapa, kenapa kita membutuhkan 10 random number? Kenapa kita membutuhkan 10 random number? Mungkin 10 hari ke depan, Pak. Bukan mungkin ya, itu salah jawabannya ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan prediksi 10 hari ke depan pada bulan berikutnya kan. Maka 10 random number ini yang harus kita munculkan teman-teman, 10 random number gitu ya. Bagaimana Pak kalau misalnya saya memprediksinya 20 hari ke depan atau 20 tahun ke depan gitu ya. Makanya tetap buat saja bilangan pembangkitnya atau bilangan acaknya, random numbernya adalah 20 ya. Si random number ini berdasarkan prediksinya yang mau kita tampilkan teman-teman. Karena tadi diminta 10 hari ke depan untuk bulan berikutnya, maka kita harus mengambil 10 buah angka random gitu ya. Teman-teman kalau kalian bingung ya, ini saya sedang pakai Excel kalau membuat 10 random number ini. Saya akan buka dulu ya Excel sebentar dulu. Ada nggak di sini? Oke, teman-teman, sebentar. Sebentar ya, teman-teman ya. Oke, sebentar, ini kita itu aja dulu. Nanti saya akan coba saya harus ini dulu kalau gitu ya. Sebentar ya. Saya buka Excel dulu teman-teman. Saya lupa buka Excelnya. Oke, saya akan. Oh, kalian masih lihat ini ya. Sekarang kalian melihat apa teman-teman? Excel ya. Excel, Pak. Oke, saya bisa membuat sebuah random number teman-teman udah pakai Excel. Saya nggak bingung lagi bilangan apa gitu ya.
Pak, gampang saja ya, kita tinggal acak saja ya. Kita buat saja. Mudah-mudahan kalian melihat apa yang saya ketik di sini. Run. Nah, sini ada random between teman-teman. Ya, kalau kita ambil yang range saja, random number yang pertama ini, ya ini ya teman-teman ya. Maka kita akan buatnya seperti ini. Nah, gini. Ya. Ini random yang pertama. Kalau saya menggunakan rumus Excelnya random gini. Kalau saya butuh 10, tinggal saya copy saja sebenarnya gini. Terlihat nggak teman-teman? Maaf Pak, kalau di saya masih nge-freeze. Kenapa? Di saya juga Pak, masih nge-freeze. Oke, saya stop dulu kalau gitu. Single freeze ya. Sebentar, saya buat jendela saja. Nah, teman-teman, sekarang kalian lihat Excel ya. Oke, melihat Excel. Ya Pak. Coba. Ada dua untuk mencari random number teman-teman. Kalau misalnya pengen membuat bilangan acak dalam bentuk desimal, gampang bentuk itu gampang ya. Nah, kalau misalnya ada dua rumus sama dengan di Excel itu ya teman-teman ya. Seperti gini, rand. Ya, ini singkatan dari random. Lalu tinggal kalian ambil rumusnya ini ya. Kayak gitu. Tinggal kurung buka, kurung tutup teman-teman. Maka dengan rumus rand gini, kita enter maka dia muncul satu angka bilangan acak. Nah gini, 0,62367. Bagaimana saya butuh 5 misalnya gitu ya, 5 bilangan acak lagi. Berarti saya tinggal copy saja, mau ke bawah atau ke samping boleh. 3, 4, 5. Ya teman-teman ya. Terlihat ya? Terlihat Pak. Oke. Perhatikan, saya menekan tombol delete teman-teman. Angka-angka itu berubah tidak? Berubah tidak teman-teman? Tidak, Pak. Pak. Berubah ya. Nah, ini salah satu membuat bilangan acak pakai Excel. Kalau pakai rumus rand tadi, saya hapus dulu ini. Kalau saya pakai rumus tadi, rand tadi, itu acaknya tanpa ada interval. Tapi kalau saya ingin membuat bilangan acak misalnya antara 1 sampai 50, jangan menggunakan fungsi rand, teman-teman. Ini saya buka rumusnya gini. Nah, kalau ingin buat antara bilangan acak antara 1 sampai 100 atau 1 sampai 50, gunakan yang rand between ini, teman-teman. Ya. Gitu. Kita buat tadi misalnya batasnya 1 sampai 100, maka kita buat 1,100. Gitu ya. Tutup, enter. Nah, kita dapatkan angka random angka acak pertama adalah 32. Pas saya butuh 10, ya tinggal copy aja teman-teman. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, kita lihat ya. Ada 37, 47, 84, 62, 18, 13, 68, 2, 59, dan 3. Ini juga sama. Kalau saya tekan delete gini, saya tidak melakukan apa-apa, hanya mendelete saja supaya terjadi perubahan pada nomor acaknya teman-teman ya, itu ya. Berubah ya teman-teman ya. Berubah, Pak. Nah, oke ya, saya kasih contohnya itu. Sekarang kita kembali lagi teman-teman. Kita kembali lagi pada kasus tadi. Kalian melihat PowerPoint saya, slideshow? Terlihat Pak. Oke. Nah, bilangan acak ini untuk kasus ini saya tentukan ya. Ada 57, 12, 70, 38, 91, 28, 95, 73, 13, 90. Tapi saya sudah ajarkan atau beritahu bahwa untuk mencari bilangan acak di Excel tuh dengan mudah gitu ya. Pak, kok ribet amat pakai Excel? Saya langsung tembak boleh? Ya silakan saja gitu ya. Dari random number ini cocokkan dengan tag numbernya atau batasannya. Hasilnya adalah kesimpulan permintaan yang dibutuhkan teman-teman.
Kita lihat seperti apa yang dimasukkan dengan mencocokkan dengan tag number itu ya. Nah ini, perhatikan yang di sebelah kiri ini teman-teman, ini adalah bilangan acaknya, 10 bilangan acaknya tadi ya. Ada saya tentukan tadi 57, 12, 70, 38, 91 dan seterusnya. Lalu yang menjadi sebuah konklusinya atau kesimpulannya apa? Ini hari permintaan ya. Kan kita diminta untuk memprediksi 10 hari ke depan pada bulan berikutnya. Maka saya buat satu kolom baru, hari permintaan ke 1, hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke-10. Oke. Lalu dibuat jumlah pasangnya berapa sih prediksinya hari pertama di bulan berikutnya. Ini saya buat 7 pasang. Ini hanya 3 yang saya isi teman-teman ya. Oke. 7 pasang dari mana kira-kira teman-teman? 7 pasang ini kita lihat dari numbernya ini teman-teman. Ya, bentar. Dari angka acak yang kita timbulkan. Ya. Kita lihat dulu kenapa muncul 7 pasang. Kenapa muncul 7 pasang pada hari yang pertama ya? Kita lihat bilangan acak yang muncul pertama adalah 57. Ya. Bilangan acak yang pertama. Kok muncul angka 7 dari mana? Kita lihat di sini. Kita lihat di slide sebelumnya. Ingat ya 57 ya. 57. Oke. Perhatikan tabel ini. 57 itu masuk ke batasan yang mana teman-teman? Di hari keberapa? Nomor berapa? Hari 4, Pak. Hah? Hari 4. Keempat ya. Iya. Sini ya teman-teman ya. Di sini kan 57 masuk interval pada 31 sampai 60, betul ya? Iya, Pak. Oke. Maka terlihat teman-teman sekarang permintaan hari ke-7 berapa? Permintaan per hari per pasangnya berapa di sini pada hari ke-4? 7 kan? Betul ya? Betul nggak? Betul, Pak. Ya, jadi lihat pada nomor acak yang pertama muncul angka 57 ya. Maka 57 lihat pada batasannya, masuk batasan interval yang mana nih? Oh, masuk yang ke-3 sampai 60. 57 berada di sini. Lihat. Berarti lihat permintaan hari keberapa nih? Keempat sama. Berapa jumlahnya? 7. Maka kita bisa masukkan nilainya adalah yang 57 ya, angka acak yang pertama 57 akan meminta 7 pasang sepatu teman-teman. Gitu ya. Maka kita lihat lagi yang 12 ini sekarang. Ya, permintaan hari kedua. Angka yang muncul pada random numbernya ada 12. Kita lihat 12 itu ada di interval yang mana? Hari keberapa teman-teman 12? Kedua. Hari kedua di sini. Berapa permintaannya? 5 ya? 5. Nah, maka kita isikan saja teman-teman. Nah, ini. Oke. Maka kita dapatkan hari pertama 7 karena dia pembangkit acaknya adalah 57. Ada interval pada hari keempat, lalu pada jumlah pasang hari kedua, permintaan hari kedua adalah 5 pasang. Itu karena pembangkit bilangan acaknya adalah 12. 12 itu masuk pada interval yang kedua ya. Lalu muncul 8 pasang nih. Permintaan ketiga, kita periksa lagi ya. Yang ketiga. Ketiga itu adalah 70 ya teman-teman ya, pembangkit bilangan acaknya.
70 ada di mana? Periksa lagi. 70 berada pada posisi nomor 5. Ya, dia berada pada posisi interval batasan 61 sampai 85. Maka berapa permintaannya? 8. Oke. Kita lihat. Nah, ini 8. Kita lihat sekarang ini teman-teman ya. Yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini. Ini kira-kira berapa ya? Permintaan hari ketujuh berapa? Yang 456 saya skip dulu. Kita random juga ngisinya. Kita lihat yang ketujuh, perhatikan angka acaknya adalah 95. Kita lihat 95 ada di mana? Ada di mana teman-teman? Terakhir Pak. Terakhir di angka 9 ya. Ya. Berarti bisa kita isikan bahwa permintaan hari tadi kita ketujuh ya teman-teman ya. Oke, maka bisa kita isikan di sini berapa pasang tadi? Berapa pasang teman-teman? Berapa? 9 ya. 9 Pak. Ini adalah 9 pasang. Sampai sini teman-teman. Bisa dipahami tidak? Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya. Bisa, Pak. Berarti teman-teman, kalau nanti ditanya berapa kira-kira jumlah pasang yang akan mungkin akan muncul sebagai permintaan pasar adalah berapa? Tinggal kalian jumlahkan semua hari pertama sampai hari ke-10. Gitu ya. 7 tambah 5 tambah 8, hari keempat berapa? Jumlahkan semua hasilnya berapa gitu. Nanti kalian isi sini berapa kira-kira. Oke. Oh, ini sudah. Ini abaikan ya slide ini. Kalau nggak ada lagi teman-teman pertanyaan, kita coba latihan yang ini ya.